Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilson Junior dengan NIM 205020501111036 dari kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi IA. Perkenalkan nama saya Raihan Ahmad Mustafa. Nomor induk mahasiswa 205020500111015 dari kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi IA. Oke, um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Arsad dengan NIM 20500205001111040 dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2020. Pendahuluan. Pembangunan ekonomi jelas sangat memengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melihat pengalaman negara maju dan berkembang di dunia membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, namun mereka selalu gagal dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial. Kesejahteraan yang diberikan oleh negara tidak mampu menjangkau orang miskin dan kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan ini karena tidak mampu merespon dengan cepat perubahan sosial di sekitarnya, maka otomatis tersingkirkan dalam proses pembangunan yang bertumbuh pada mekanisme pasar. Hal itu juga merupakan salah satu alasan mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan welfare state atau negara kesejahteraan. Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara atau pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga, dan berkesinambungan. Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar tersebut, maka peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agen of economics and social development, yang artinya pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN, dan kebijakan publik yang mengikat. Apabila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang oleh sebagian pakar dipandang berporos pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa menimba pengalaman dari negara-negara yang sudah maju. Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau swasta. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim jaminan sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata, terutama oleh masyarakat kelas bawah. Dalam rangka melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut, negara membentuk perusahaan negara yang lebih dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Dapat dikatakan bahwa filosofi dibentuk BUMN adalah karena berdasarkan pada bunyi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, khususnya ayat 2 dan 3, yang mengandung maksud bahwa ayat 2, cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keberadaan BUMN juga dilatar belakangi beberapa faktor di antaranya adalah pertama, pelopor atau perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya. Yang kedua, pengelola bidang usaha yang strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang ketiga, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar. Yang keempat, sumber pendapatan negara. Dan yang kelima, hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengelola sumber daya alam yang ditujukan untuk kemakmuran 270 juta masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Maka oleh sebab itu pengelolaan sumber daya alam haruslah dapat dikelola dengan efisien dan efektif sebagaimana Rosan mengemukakan bahwa pertimbangan dalam penyediaan barang publik oleh pemerintah atau swasta adalah apakah masyarakat menjadi lebih baik jika barang dan jasa yang saat ini disediakan oleh pemerintah kemudian disediakan oleh swasta. Sehingga faktor kunci yang menentukan adalah yang mana yang lebih efisien di dalam pasar. Namun di satu sisi dengan segala keterbatasan yang ada, Indonesia dihadapi dengan adaptasi teknologi yang masih rendah, sehingga sumber daya alam yang melimpah hanya dikelola dengan sistem tradisional dan hanya menjadi barang mentah atau barang setengah jadi saja, yang jika diekspor itu tidak memiliki nilai tambah yang menguntungkan. Ironinya, barang mentah atau setengah jadi tersebut ketika diekspor ke beberapa negara maju, justru menjadi bahan baku untuk membuat produk jadi yang nilainya lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih menguntungkan.
Kondisi ini sangat memprihatinkan dan merugikan, terlebih apabila bahan baku yang diekspor tersebut merupakan barang yang berasal dari sektor strategis, seperti minyak sawit, karet, ataupun biji mineral. Bukan berlebihan jika dikatakan sumber daya alam Indonesia saat ini sedang dikeruk habis-habisan, sedangkan Indonesia sendiri masih merasa nyaman. Lalu timbullah sebuah pertanyaan yang akan menjadi sebuah permasalahan. Di mana posisi dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang mana secara tidak langsung undang-undang ini mencerminkan ekonomi kerakyatan yang didengung-dengungkan sebelumnya, yang menjadi sebuah pertanyaan akan keberadaannya. Terlebih jika sektor swasta yang masuk adalah sektor asing, karena dengan masuknya pihak swasta melalui investasi ke pengelolaan sumber daya, secara tidak langsung akan mengurangi porsi kemakmuran masyarakat dari hasil pemanfaatan tersebut. Karena orientasi swasta adalah untuk meraih keuntungan, membuat beban yang ditanggung oleh masyarakat menjadi lebih berat. Sehingga penyediaan barang publik menjadi tidak terjangkau oleh sebagian ataupun seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan pun berlanjut. Berdasarkan survei yang ada, tingkat korupsi di sektor swasta Indonesia cukup merisaukan. Contohnya di level sebuah perusahaan. Korupsi dapat membuat beban pengeluaran perusahaan menjadi lebih tinggi, namun tidak sebanding dengan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Belum lagi dengan adanya penyuapan akan berdampak pada inefisiensi, yang mana merupakan lawan dari efisiensi yang diharapkan sebelumnya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Lalu bagaimanakah solusi dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus berani berinvestasi lebih pada sektor pendidikan, sehingga Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya di bidang teknologi. Hal ini sesuai dengan pandangan ekonomi neoklasik, yaitu teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Robert Solow, bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama ialah faktor modal, yang kedua adalah faktor penduduk, yang ketiga adalah faktor teknologi. Dari ketiga faktor tersebut, faktor teknologi menjadi faktor yang paling menentukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Data sejarah mencatat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada abad 19 dan 20 dipengaruhi oleh sekitar 80-90% dipengaruhi oleh teknologi. Sementara itu, peranan pertumbuhan modal terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju hanya sebesar 18 hingga 25% dari tahun 1952 hingga 1962. Maka kaitannya dengan permasalahan pertama di sini ialah ketika Indonesia sudah memajukan pendidikannya dan menguasai teknologi, maka Indonesia tidak memerlukan banyak dari investasi asing atau swasta dan dapat mandiri mengelola sumber dayanya, sehingga diharapkan keutuhan dan kemakmuran yang dicanangkan sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3 dapat terlaksana. Untuk solusi yang kedua adalah dengan cara kembali memosisikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan payung hukum konstitusi penyelenggaraan. Seperti yang diketahui bersama, bentuk aktualisasi pemikiran konstitualisme tercermin pada ide ekonomi Pancasila yang pertama kali diusung oleh Profesor Dr. M. Salim pada tahun 1967. Di samping pelaksanaan fungsi sosial, yakni untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, BUMN juga perlu menempatkan dirinya sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional bersama-sama dengan usaha swasta dan juga koperasi. Pihak swasta perlu mencerminkan dirinya dengan idealisme Pancasila untuk pengoptimalan kualitas pelayanan dan peningkatan keuntungan dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN. Hal tersebut berlaku baik bagi pemerintah selaku decision maker, perusahaan selaku pihak yang dijadikan mitra kegiatan privatisasi BUMN, dan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak akan kualitas pelayanan yang baik. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa privatisasi bukan semata-mata sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, yakni diantaranya penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN agar mampu bersaing dan berorientasi global, serta penyebaran kepemilikan oleh publik dan pengembangan pasar modal domestik.